Saya tanam ini lebih suka ke perawatan yang inseknya lebih irit. Lebih irit ya? Irit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rizal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, Benih Berkualitas Pilihan Petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Buluh, Kabupaten Temanggung. Dan ini masih bersama ya si pedas yang memang menjadi primadona bagi para petani. Ini saya sedang berada di hamparan tanaman cabai yang memang berada di lokasi yang bisa dibilang ini dataran menengah ya Sobat Benih semua. Karena ini berada di kaki gunung ya. Ini wilayahnya cukup berangin dan memang banyak sekali ya resiko ataupun cuaca ekstrim yang memang melanda di sini dan dirasakan oleh para petani cabai. Kira-kira seperti apa ya proses budidaya yang dilakukan oleh Sobat Benih kita kali ini. Dan memang beliau ini bisa dibilang sudah termasuk petani senior ya, karena sudah selama 25 tahun lebih ya beliau berkecimpung di dunia pertanian, salah satunya di cabai rawit ini. Karena memang sudah konsisten juga, sering digunakan ini lahannya sudah termasuk lahan janda dan memang penggunaan berkali-kali, tetapi hasilnya ya tetap memuaskan. Karena beliau bisa dibilang ini Sobat Benih kita yang setia ya menggunakan produk-produk dari MMT. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah ini saya sudah bertemu langsung dengan petaninya. Monggo Pak, boleh perkenalan nama dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Yoko, alamat Dusun Pagutan, Kelurahan Pakurso, Kecamatan Buluh, Temanggung. Oke, Mas Yoko mungkin ya, lebih akrab dipanggilnya Mas Yoko. Dari Kecamatan Buluh ya Mas? Kecamatan Buluh. Oke. Dan ini memang untuk Sobat Benih semua ya, wilayah di sini tuh memang bisa dibilang dataran menengah ya Mas ya? Menengah. Ya, karena sudah di bawah kaki gunung juga. Ini gunung apa Mas kalau Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ya? Iya. Oke. Karena memang di sini juga untuk kontur lahannya ya sangat sesuai dengan berbagai macam komoditas pertanian. Nah untuk sekarang ini Mas Yoko ini sebagai petani cabai ya Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas, mulai berkecimpung di dunia pertanian ini dari tahun berapa Mas? Udah lama Mas. Udah lama Udah ya? lama. Sekitar berapa tahun? 20 tahun lebih lah. 20. 25 tahun. 25 tahun? Iya. Di cabai itu. Berarti mungkin saya masih kecil, masih baru lahir ya. Ini Mas Yoko ini sudah berkecimpung di dunia pertanian termasuk khususnya di cabai gitu ya. Sudah 25 tahunan gitu ya. Dan ini ya mungkin bisa dilihat ya oleh Sobat Benih semua, ini memang sudah masuk petikan ya Mas ya. Karena tadi kami datang ke sini sudah selesai dipetik. Jadi ini kondisinya walaupun masuk ke petikan berapa Mas sekarang? 13 kali. 13. 13. Sudah petikan ke-13 tetapi kondisi tanamannya masih segar ya Sobat Benih semua. Nah, kalau boleh tahu Mas, untuk lahannya sendiri ini memang diperuntukkan sebelumnya cabai atau tanaman lain gitu Mas? Cabai terus Mas. Cabai terus ya? Cabai terus udah. Berarti Hampir 20 tahun cabai 20 tahun ya? terus. Wah. Dan ini kalau boleh tahu tiap tanam berganti atau memang penggunaan sebelumnya gitu Mas? Nggak pernah diganti. Nggak pernah diganti? Bedengan tetap sama seperti ini. Paling Sama ya? cuma tak cangkul itu. Selama 25 tahun ini. Wah, Jadi memang lahannya ini bisa dibilang sudah lahan janda dan memang sudah penggunaan berkali-kali ya Sobat Benih semua. Dari awal mungkin sampai sekarang ya sudah 25 kali penanaman cabai dan memang konsisten ya Mas ya? iya. Cabai terus ya Mas Cabai ya? terus. Ini bisa dibilang ya lahan yang sudah lama tetapi tetap menghasilkan ataupun tetap produktif gitu ya dalam menumbuhkan cabai ini. Kalau boleh tahu untuk ada media campurnya tidak Mas? Atau pupuk kandang gitu? Nggak pernah pakai pupuk kandang sama Nggak pernah? sekali. Nggak pernah. Paling cuma kapur dolomit itu. Oh ya, jadi cuma untuk pembenah saja mungkin ya supaya pergantian tanaman bisa maksimal juga ya, tetap ada campuran sedikit nutrisi, tetapi tidak sama sekali menggunakan pupuk kandang ya. Ini cukup unik ya Mas ya, karena biasanya saya ketemu banyak petani cabai biasanya pakai pupuk kandang kotoran ayam biasanya atau enggak kambing gitu ya. Ini sama sekali tidak ya. Dan untuk yang sekarang ini Mas Yoko yang ditanam ini varietas apa Mas? Ini varietas Drontavi Mas. Drontavi ya? Drontavi. Wah ini
sudah banyak ya Sobat Benih semua, kita sering gitu ya membuat konten dan beberapa kali para petani memang ya mencoba ya. Dan ini juga pertama kalinya Mas ya? Pertama kali nyoba Pertama kali ya? Brontavi. Sebelumnya varietas apa Mas? Absolut. Absolut. Kemarin Absolut. Oke. Jadi emang untuk Mas Yoko ini bisa dibilang Sobat Benih kita yang konsisten gitu ya menggunakan produk-produk dari MMT. Sebelumnya pernah langgeng juga ya Mas ya? Langgeng Langgeng pernah. Sebelum Absolut langgeng. Kemudian beralih ke Absolut dan sekarang Brontavi ya Mas ya. Dan ini memang sudah banyak ya testimoni dari banyak petani cabai yang memang cukup puas ya Mas. Kalau boleh tahu Mas, untuk keunggulan yang mungkin dirasakan dari pertumbuhan tanaman cabai Brontavi ini dari awal sampai akhir itu seperti apa Mas? Pertumbuhannya bagus Mas. Saya tanam ini lebih suka ke perawatan yang inseknya lebih irit. Lebih irit ya? Irit. Karena memang sudah TAVI juga ya Mas ya? Iya. Sudah TAVI, sudah tahan virus, dan memang kalau boleh tahu di Temanggung atau khususnya di Kecamatan Bulu ini beberapa hama ataupun penyakit yang sering menyerang seperti apa Mas? Yang sering itu ya mesti strip itu. Strip ya? Kutu kebul itu. Kutu kebul. Dan juga kalau untuk virus kuning itu juga sering. Oh, endemik sini. Endemik ya? Endemik. Sangat endemik ya Sobat Benih semua. Tetapi kalau dilihat ini sama sekali nggak ada Mas di lahan sini. Ya ada paling 1-2. Ada 1-2. Ya. Oh ada, tetapi memang tidak apa ya? Ya masih ini bisa dibilang 90% berhasil ya Mas ya. Iya. Tidak terkena tadi serangan dari penyakit ya. Penyakit kuning tadi ya. Dan mungkin ini tadi yang diutarakan oleh Mas Yoko ini lebih tahan juga ya Mas ya. Iya, lebih tahan. Dari serangan hamanya juga. Untuk ininya Mas, kan tadi sudah masuk petikan ke-13 ya Mas ya? Iya. Itu awalnya ketika petikan pertama berapa Mas? Kalau boleh tahu. 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo. Populasinya berapa emang Mas? 900 pohon. Oh, jadi dari 900 tanaman ya, ini petikan pertama hanya 1 kilo ya Mas ya? Tapi meningkat terus? Meningkat terus. Meningkat. Dan sekarang sudah sampai berapa kilo Mas? Kemarin yang petikan kemarin 35 kilo. 35 kilo? 35 kilo. Wah, luar biasa sekali ya. Terus yang barusan berapa Mas? Sekitar 40 kilo. 40? Wah, 40 kilo. memang meningkat ya. Sudah sampai petikan ke-13, ini sudah sampai 40-an kilo gitu ya. Dan ini Mas Yoko bisa dibilang momentumnya cukup tepat ya Mas ya. Karena harganya sedang bagus ya. Untuk harga cabai rawit di ya mungkin pemasok ya di wilayah Temanggung ini cukup baik ya, karena untuk ini sudah kisaran harga berapa Mas kalau boleh tahu? Yang petikan kemarin 50.000. Iya. Bayangkan Sobat semua ya. Sekarang sudah mencapai 40 kilo gitu ya. 40-an kilo dan sekilonya itu sudah mencapai 50.000. Wah, ini bisa dibilang panen raya nih Mas ya Mas Iya, Yoko ya Mas ya. mulai raya. Panen raya nih. Kalau untuk dari segi pertumbuhan buahnya Mas, ini kalau bisa dilihat mungkin ada perbedaan nggak Mas dari cabai-cabai lainnya? Kulitannya lebih tebal. Lebih Brontavi. tebal ya? Iya. Kalau menurut saya gitu. Lebih tebal ya? Lebih tebal. Oke. Drone ini. Dan kalau boleh tahu ini memang untuk dari segi mungkin yang menerima gitu ya, ataupun para pengepul gitu ya, ini Iya. sudah cocok gitu Mas dengan bentuk Cocok. buahnya? Udah cocok. Udah. Dari warna dan ini juga ya Mas ya? Tapi ini ya termasuk udah cocok lah kalau buat pembelinya atau Ya karena dari pasarnya memang yang diminta ya spesifikasi buahnya seperti ini ya Sobat Benih semua. Dan tadi saya juga melihat hasil yang dipetik ya, itu walaupun sudah merah tetapi masih segar-segar juga Mas ya. masih segar. Ya, Karena tadi kulit buahnya tebal ya. tebal. Biasanya kalau kulit tebal ini lebih tahan simpan ya Mas ya. Lebih tahan simpan. Berapa lebih hari kira Mas? Aman dari segi jamur juga. Dari segi jamur juga Iya. lumayan ya Mas ya. Nah, untuk tadi Mas, mungkin dari buah juga kita tidak menutup kemungkinan ya Sobat Benih semua. Biasanya ketika hujan gitu ya, itu sering ada patek gitu ya Mas ya. Iya. Nah kalau boleh tahu untuk pernah ada serangan nggak, mungkin ada cuaca ekstrim pernah Ada, terjadi di sini? Iya, ada. Itu kapan Mas? 1 bulanan yang kemarinnya tuh ekstrim sekali. Ekstrim sekali ya Mas ya? Iya, Itu ya intensitas hujannya lebat juga dan Lebat. sering ya Mas ya? sering hampir tiap hari. Oh, itu. tiap hari ya? Iya. Itu memang beresiko Mas bagi para petani ya? Berisiko Mas. Berisiko. Kalau untuk yang sekarang di lahan Mas Yoko bagaimana Mas ketika terjadi hujan ekstrim seperti itu? Itu alhamdulillah aman ini untuk jamurnya
Saya anggap 0% ini. 0% ya. Iya. Jadi Patek mungkin ya sama sekali tidak menyukai gitu ya varietas Drontafi ini. Dari segi buah yang dihasilkan memang tadi cukup segar-segar ya Sobat Beni semua. Dan karena tadi ya faktor kulit buahnya yang tebal ya Mas ya? Iya. Oke. Di samping itu buahnya juga berbobot ini. Berbobot ya Mas ya? Bobot. Wah, berarti bukan cuma posturnya aja ya yang terlihat besar, tapi memang bobotnya juga Bobot berat juga ya Mas masuk ya? ini. Masuk ya Mas ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu Mas, selama 25 tahun gitu ya, ini yang berkecimpung di budidaya cabai ini, kira-kira suka duka yang pernah dirasakan gitu Mas selama 25 tahun ini bagaimana Mas ketika bertani cabai? Senangnya seperti apa? Senangnya kalau lagi nanam pas petikan Harganya mahal itu. Harganya mahal Senang. tinggi ya? Tapi kalau dukanya ya kalau pas gagal itu kena busuk batang tuh, kena patek juga itu kan dukanya di situ Mas. Oh, biasanya situ ya Mas ya? Iya. Dari busuk batangnya itu. Dan untuk kalau boleh tahu pengendaliannya biasanya yang dilakukan oleh para petani cabai seperti apa nih? Untuk pengendalian jamur atau busuk batang? Ya mungkin ya boleh ya kalau dari busuk batang seperti apa dan jamur seperti apa Mas? Kalau dari busuk batang saya sama jamur itu tak pocor bakterisida sama jampru itu. Iya. Menggunakan bakterisida ya, karena memang bisa dibilang ya pengendalian preventif ya atau pencegahan gitu Mas ya. Iya, buat pencegahan. Pencegahan ya. Dan Mas Yoko ya bisa dibilang 25 tahun sudah termasuk petani senior ya. Sudah mengetahui kira-kira ciri-ciri tanaman yang ini harus dilakukan penyemprotan gitu ya. Iya. Ataupun tidak itu sudah tahu gitu ya. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk yang sekarang ini dari segi perawatan kan tadi lebih hemat mungkin ya? Lebih hemat memang di inseknya. Yang digunakan itu sampai sekarang petikan ke-13 berapa Mas untuk yang inseknya? Ini dari habis ini saya cuma habis dimolis tuh yang paling kecil tuh 1 botol. Cuma 1 botol? 1 botol yang paling kecil. Yang kecil? Yang paling kecil. Wah, luar biasa ya Sobat Beni semua. Biasanya para petani mungkin berpikir gitu ya, bagaimana supaya bertahan dari serangan hama dan melakukan penyemprotan yang luar biasa gitu ya. Mungkin bisa ada beberapa petani yang boros juga, tetapi Mas Yoko ini tadi menggunakan produk pestisida yang memang botol kecil tadi paling Mas ya? Kecil. Botol paling kecil dan sampai sekarang sampai petikan ke-13 itu hanya menggunakan itu saja. Dan ya bisa dibilang tadi cukup hemat juga ya Mas. Sangat hemat, tetapi hasilnya ya tadi bisa mencapai 50.000 gitu ya dalam 1 kilonya. Ini luar biasa sekali ya. Ini bisa dibilang momentumnya ya bagi para petani cabai terutama di wilayah Kecamatan Bulu Temanggung yang memang rata-rata ini banyak ya Mas ya di sini. Iya, banyak. Yang juga menanam cabai rawit gitu ya. Oke, Mas Yoko sebelum mengakhiri sesi wawancara barangkali ada kesan ataupun pesan yang ingin disampaikan pada para Sobat Beni semua, silakan. Untuk para sahabat tani pokoknya jangan kapok nanam cabai. Intinya di perawatan harus yang konsisten supaya hasilnya dapat maksimal. Oke. Ini salah satu pesannya dari Mas Yoko ya, yang memang beliau ini sudah bisa dibilang menjadi Sobat Beni juga ya, karena sudah berkali-kali menggunakan produk MMT dan sudah merasakan ya keunggulan dari beberapa varietas termasuk ini yang sekarang ditanam, Drontafi gitu ya. Dan untuk pesannya cukup Mas? Cukup itu aja. Cukup ya? Itu aja. Oke, itulah Sobat Beni semua beberapa suka duka ya yang dialami oleh Mas Yoko selaku petani cabai rawit di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen di bawah, silakan barangkali ada pertanyaan ataupun yang ingin sharing-sharing gitu ya. Nanti akan kita bahas di konten-konten selanjutnya. Tetap ikuti ya update dari channel Beni Bertani TV. Klik tombol subscribe-nya ya. Hanya di channel Beni Bertani TV, Beni Berkualitas, Pilihan Petani. Saya Rijal Pamungkas dan Mas Yoko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.